Ya, baik. Assalamualaikum. Halo, mana ini ya? Oh, oke, oke. Apakah saya sudah terdengar, terlihat? Sudah, Bapak. Oke, saya masih admit teman-teman ini yang baru masuk. Nah, jadi ya hari ini itu materinya adalah simulasi wawancara ya. Nah, jadi nanti kita akan lakukan simulasi wawancara ya. Makanya saya minta kalian harus on cam ya, terutama yang nanti saya wawancarai ya. Oke, sambil menunggu teman-temanmu ya, saya akan menunjukkan materinya. Nah, ini ya, sudah kelihatan ya. Sudah, Bapak. Nah, ini yang networking ini kan sudah saya sampaikan minggu lalu pada waktu mau Lebaran itu ya. Oh iya, saya ini ya, mohon maaf lahir dan batin ya. Ini kan masih Syawal ya. Eh, Seharusnya bisa ketemu langsung kalian hari ini ya. Tapi memang saya sengaja ya hari ini kita online ya. Biar bisa terekam ya. Biar bisa terekam aktivitas wawancara kita ya nanti. Karena nanti akan saya evaluasi begitu ya kurangnya. Nah, jangan lupa tugasnya yang minggu lalu ya. Tugas minggu lalu, dua minggu yang lalu malah ya. Ya kan? Apa itu namanya? CV. CV. Nah, tapi begini ya, saya sudah melihat beberapa dari kalian mengumpulkan ya. Cuma satu kurangnya ya. Kurangnya adalah kalian harus melampirkan potongan ya atau screenshot atau apa itu dari iklan iklan lowongan pekerjaannya ya. Kenapa itu penting ya? Karena nanti kita bandingkan ya antara lowongannya, terutama keywordsnya ya dari lowongannya dengan cover lettermu, ya toh, surat lamaranmu dengan CV-mu. Kan di pelajaran saya sudah menjelaskan bahwa itu harus nyambung tuh antara ini apa namanya lowongannya ya kan sama ibaratnya surat balasanmu itu harus nyambung ya. Jadi nah kalau saya nggak tahu iklannya seperti apa kan saya nggak ngerti tuh gimana menyambungkan antara iklannya dengan surat lamaran. Nah kan pelajarannya adalah
menyambungkan itu ya. Yang penting itunya malah ya, menyambungkan. Oke, nah kalau networking itu eh, gampangnya adalah kalau zaman sekarang itu inilah ya apa namanya eh, orang dalam, gitu ya. Tapi itu sebetulnya tidak semua konotasinya negatif ya. Artinya begini ya, logikanya adalah ketika kalian ketemu dengan orang yang baru, ya, misalkan ada dua kandidat, nih, terus kamu jadi HRD ya. Nah, kamu pasti lebih cenderung memilih orang yang kamu kenal daripada orang yang sama sekali nggak kamu kenal. Nah, itu logikanya aja begitu ya. Jadi, oh kan nanti jadi nggak adil, Pak. Ya, dilihat dulu lah backgroundnya ya. Misalkan sama-sama pendidikannya sama-sama bagus, terus apa namanya keahliannya sama-sama bagus. Nah, pasti Anda memilih yang lebih Anda kenal daripada orang yang betul sama-sama sama sekali baru kan gitu ya. Belum belum kenal karakternya kan gitu ya. Jadi itulah pentingnya networking ya atau orang dalam itu ya. Makanya saya sudah jelaskan juga di bab ini ya tentang apa itu internship kan sudah ya tentang magang itu ya. Nah, bahwa nanti kalau kalian magang itu jangan magang doang ya, harus sambil mencari relasi ya, memperluas networking, terus sambil melobi itu ya, sambil melakukan lobbying bahwa Pak nanti saya mau cari data di sini boleh Pak ya, untuk skripsi kan gitu ya. Sekaligus kamu cari-cari info apakah ada lowongan, gitu ya. Jadi nanti kalau dalam banyak cerita itu kakak-kakakmu itu yang pinter ya, pinter kerjanya bagus, networkingnya bagus. Belum lulus sudah dipanggil tuh sama tempatnya magang dulu. Sini bantu-bantu sini aja. Nah, kan begitu. Ya. Nah, sekarang materinya adalah wawancara kerja ya. Nah, apa itu wawancara kerja? Menggali kompetensi, pengalaman, serta perilaku kandidat. Nah, macamnya apa saja ada wawancara behavioral. Nah, wawancara behavioral itu apa? Menekankan pada pengalaman nyata kandidat di masa lalu. Nah, untuk apa? Untuk menjadi prediksi nanti di masa depan itu seperti apa. Karena kurang lebih kalau behavior itu ya tetap kan gitu ya. Orang itu jarang terus behaviornya itu berubah-ubah itu jarang. Apa saja kompetensi yang dinilai dalam wawancara? Nah, ini ada kemampuan komunikasi, ya kan? Gimana kemampuan komunikasimu? Kemudian kerja sama tim, leadership, ya kan? Terus apa ini namanya? Decision making, problem solving, ya kan? Time management, adaptasi. Nah, itu semuanya penting ya. Nah, kemudian saya record dulu. Tujuannya apa? Untuk verifikasi informasi ya. Kenapa harus diverifikasi? Nah, itu kalau di penelitian itu adalah kalian menggabungkan dua data ya, untuk memperjelas apakah data yang kamu terima itu betul atau tidak. Nah, itu namanya verifikasi. Nah, kan mungkin HRD sudah membaca ya CV kalian kan gitu ya. CV-nya sudah dibaca. Nah, sekarang waktunya diverifikasi itu. Apakah betul apa yang
Anda tulis. Nah, sama kayak ujian skripsi kan begitu ya. Anda menulis skripsi, oh sudah keren, bagus. Nah, habis itu ujian sidang tuh. Nah, yang namanya ujian sidang itu ya ibaratnya sama kayak wawancara ini. Langsung kan gitu ya, head to head. Ya. Untuk memverifikasi apakah tulisanmu itu betul tulisanmu atau kalau memang itu betul tulisanmu, apakah kamu paham dengan apa yang kamu tulis? Kadang-kadang mahasiswa itu ini soalnya suka belibet gitu ya. Nulisnya apa, begitu disuruh menjelaskan, loh kok beda? Kan gitu ya. Sama yang ditulis itu beda gitu ya. Terus ini yang nulis siapa? Kan gitu ya. Itu namanya verifikasi. Kemudian penting juga untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak ya, sesuatu yang mungkin nggak ada di CV misalkan ya. Kemudian untuk melihat motivasimu, yang mungkin juga nggak ada di CV. Kemudian untuk melihat antusiasme. Nah, antusiasme ini kayaknya juga nggak kelihatan tuh di CV ya. Kan antusiasme itu baru terlihat ketika face to face. Nah, kan gitu ya. Melihat dari eye contact kalian. Kan gitu. Kemudian untuk memperjelas keterampilanmu saat ini apa. Nah, demikian juga untuk memahami potensi keterampilan yang akan datang. Misalkan kan sudah ada tuh di tugas yang pertama ya, kalau nggak salah ya. Kalian mau mengembangkan bidang apa? Gitu ya. Nanti yang telat-telat jangan khawatir, nanti saya share ini rekamannya ya. Kalau sudah jadi ya, kalau sudah di render ya. Kemudian ketertarikanmu itu terhadap perusahaan itu seberapa besar? Nah, itu juga dilihat dari hasil wawancara. Ya. Terus bagi kalian apa manfaatnya? Manfaatnya adalah memahami lebih dalam. Nah, terkait posisi yang dilamar. Memahami lebih dalam tentang perusahaan yang Anda lamar. Karena biasanya nanti pewawancaranya kan cerita juga sedikit demi sedikit. Misalkan, oh kalau di sini ini harus begini, begini, begini. Nah, itu kan kadang-kadang nggak ada tuh di iklan lowongannya kan nggak ada ya. Memahami harapan dari posisi yang dilamar. Jadi nanti interviewernya kan ngasih harapan. Jadi memang kalau di sini itu on time terus ya. Jadi nggak ada tuh yang telat ya. Biasanya kalau ada yang telat-telat tuh suka dipanggil sama atasan. Nah, misalkan gitu ya. Jadi harapannya apa berarti? Harapannya kamu telat misalkan. Dan gitu ya. Bagaimana posisi yang dilamar bisa menguntungkan kandidat? Nah, misalkan terus nanti wawancaranya bilang, nanti kalau kamu kerja di sini, oh itu gajinya itu di atas UMR, misalkan, kan gitu ya. Nah, terus memahami seberapa dalam ketertarikan perusahaan terhadap kandidat. Kalian juga bisa mengukur sebetulnya ini HRD-nya menginginkan saya atau enggak, kan gitu ya, misalkan. Kan kelihatan tuh ya dari HRD-nya misalkan dia eh, ngomongnya tulus atau ketus itu kan kelihatan ya. Jadi misalkan ya kamu dari mana? Oh, keahlianmu apa? Oh ya sudah nanti kalau ada posisi saya hubungi ya. Nah, habis itu wis alamat nggak bagus itu sudah ya. Tapi kalau HRD-nya mengejar misalkan, oh ya tinggalnya di mana? Oh deket ya. Oh, ada ini. Dulu bosmu siapa ini? Oh itu teman saya. Wah itu sinyal positif kan begitu ya. Nah, jenis-jenis wawancara ada HR interview ya. Ini dilakukan oleh perwakilan dari HRD ya kan. Menilai kesesuaian kandidat dengan budaya perusahaan, keterampilan dasar dan motivasi mereka. Nah, misalkan apakah kandidat cocok dengan nilai dan budaya perusahaan? Kan sudah saya sampaikan juga ya bahwa setiap perusahaan itu macam-macam tuh ya, beda-beda ininya apa namanya budaya perusahaannya ya. Kemudian verifikasi ya kan tadi ya, CV-nya itu betul apa enggak? Jangan-jangan CV tahun lalu kan gitu ya.
Terus keterampilan dasar, misalkan keterampilan dasar komunikasi. Motivasimu apa? Nah, contoh pertanyaannya begini. Gini ya. Mengapa kamu tertarik? Bagaimana menangani konflik? Gitu ya. Terus ada namanya user interview. User interview itu berarti adalah yang melakukan interview itu langsung pengguna atau langsung atasanmu nanti ya. Jadi kalau di HR interview tadi kan perwakilan HRD itu masih tipis-tipis tuh ya. Nah kalau sudah user atau pengguna langsung dari interview dari calon karyawannya itu berarti sudah levelnya itu sudah semakin mendekat ke diterima gitu ya kalau sudah user yang bertanya. Nah, biasanya user ini langsung ke teknis tuh, keterampilan teknis. Kamu bisa nggak bikin ini, desain seperti ini? Wah, langsung kan gitu ya. Terus pengalamanmu dulu gimana di sana, di tempatmu dulu bekerja atau di tempatmu magang, misalkan. Terus apakah Anda bisa memecahkan masalah? Nanti ada namanya grup interview ya. Apa itu grup interview? Jadi buat kandidat-kandidatnya dikumpulkan. Nah, ini nanti kita simulasi juga ya. Tapi kayaknya di kelas ini nanti ya. Nanti bisa disuruh diskusi kelompok, presentasi atau simulasi kasus. Nah, di situ tuh HRD itu melihat kalian ya, melihat kalian dari jauh tuh. Maksudnya HRD-nya nggak terlibat dalam diskusi itu, tapi nanti dia melihat, oh siapa sih ini yang leadership-nya bagus kan gitu ya. Siapa yang apa namanya diem aja, kan gitu ya. Itu siapa yang misalkan terlalu memaksakan pendapat, misalkan yang nggak mau kalah, itu nggak bagus juga sebetulnya ya. Nah, seperti itu. Oke, jadi itu ya kurang lebih materi untuk persiapan ya hari ini ya. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan ke PJ, hari ini kita langsung simulasi ya. Nah, simulasi wawancara ya. Nah, bagi kesel ya. Ya, bagi nanti yang saya panggil, tolong harus on cam ya, karena ini adalah wawancara ya. Ini gimana caranya memperlihatkan wajah. Nah, siapa tadi yang bantuin PJ tadi, siapa namanya ya? Izin konfirmasi, Pak. Saya, Bapak. Oh ya, siapa? Aji ya, Andra, Aji Bapak. ya. Nah, Iya, mm-mm. Nah, nanti tolong dicatat ya, siapa yang sudah tak panggil, siapa yang belum ya. baik, Bapak. Siap. Oke, kesempatan pertama nggak usah dipilih dulu deh. Siapa yang mau volunteer? Siapa yang mau jadi peserta pertama untuk diwawancarai? Karena nanti semuanya harus coba ya. Ayo, siapa yang mau jadi yang pertama? Kalau nggak ada ya tak panggil. Ya. Gimana? Ada? Ini sebetulnya saya mengetes antusiasme kalian ya. Itu ya. Nah, ini yang sering jadi masalah. eh, saya dengar pas pelatihan kemarin ya, masalahnya para lulusan UNESA itu adalah suka malu-malu ya. Nah, diambil orang nanti rezekimu kalau malu-malu ya. Nggak boleh malu-malu itu ya. Oke, karena kalian masih malu-malu, berarti harus tak pilih nih salah satu. Ini yang paling dekat sama saya siapa? Zafira ada Zafira? Halo Zafira?
Ayo semangat, semangat. Duh, kan nggak ada ya. Masih masak ini ya. Habis nyalain Zoom-nya, terus ditinggal masak ini. Jangan. Ainin, ada Ainin, Ainin. Halo, Iya, halo. Bapak hadir. Mana suaranya kecil banget ya? Ya, tunjukkan wajahmu, Ainin. Nah, ini kan cakep ya. Eh, apa itu gambar belakangnya itu ya? Nah, oke, Ainin ya. Sekarang kita mulai simulasi wawancaranya ya, Ainin ya. Oke ya, Ainin ya. Anggap saya sebagai perwakilan HRD ya. Dan Anda adalah calon karyawan di perusahaan saya ya. Nah, gitu ya. Nah, Ainin, untuk pertanyaan pertama ya dari saya adalah ceritakan tentang diri Anda ya. Karena saya belum mengenal diri Anda ya. Tolong ceritakan tentang diri Anda itu siapa ya. Dari mana, backgroundnya gimana. Ya, silakan Ainin. Bapak, saya masih bingung nih menceritakannya bagaimana mulainya. Ya, ceritakan aja tentang Wah. diri Anda ya. Terus ini mic-nya agak kencengin ya. Suaranya kecil Eh, banget. dari mana ya Pak? Maaf, saya masih bingung. Ya, Maaf. ceritakan tentang diri Anda ya. Anda itu lulusan dari mana misalkan, Oh, atau lagi kuliah oke. jurusan apa ya kan. Em, Eh, Begitu aja ya. jadi nama saya Nina Zia Fatma. Saya lulusan dari SMA Negeri 1 Ponorogo. Dan sekarang saya lagi berkuliah, menempuh perkuliahan di Universitas Negeri Surabaya semester 4. Terus apa lagi Bapak? Sudah itu Maaf. saja. Eh, saya masih bingung Bapak, maaf. Iya, ya misalkan Anda Eh, keahlianmu apa gitu ya. Nah, itu eh, diceritakan ya. Keahlian saya, saya dulu waktu masih menempuh SMA, saya mengikuti organisasi OSIS sebagai anggota Sekbid 1. Saya banyak juga mengikuti eh, event-event di sekolah sebagai panitia multimedia. Eh, Lalu saya juga sering mengikuti perlombaan. Permisi Bapak, perlombaan perlu disebutkan tidak? Nah, kalau dalam hal seperti ini ya, usahakan jangan terlalu banyak bertanya sama Oh, maaf ya Bapak, pewawancara saya ya. saya kurang saya Heeh. kurang ya, maaf Bapak. Ini saja, cerita aja ya. Oke, Heeh. oke. Saya sering mengikuti perlombaan. Waktu kelas 10 saya eh, pernah juara lomba mural PGRI di gedung PGRI Ponorogo. Lalu untuk di kelas eh, kelas 12 ini saya sempat juara satu lomba FLS 2N komik digital tingkat kabupaten. Oke, ya, Sempat sudah. dan ya. Heeh. Bagus sekali pengalamannya ya. Pertanyaan selanjutnya adalah, kenapa Anda tertarik untuk melamar bekerja di perusahaan saya? Karena menurut saya perusahaan Bapak ini cocok untuk untuk mengembangkan bidang saya supaya lebih lebih baik lagi. Eh, oh, Bapak saya masih Sudah, bingung. itu aja. Oke. Gimana ya Bapak saya kurang paham. Ya. Oke. Nah, jadi seperti itu ya, teman-teman ya. Untuk Ainin dan teman-teman yang lain juga ya. Jadi itu justru pertanyaan yang paling sering ditanyakan loh ya sama HRD ya. Ceritakan tentang diri Anda sendiri ya, kan gitu ya. Jadi ibaratnya CV-mu itu kamu baca tapi nggak dibaca ya, diceritakan ya. Gitu ya. Oke, terima kasih Ainin ya. Ah, Oke, baik Pak. Maaf jika ada salah kata. Oke, terima ya kasih. sayangnya Ainin masih malu-malu ya. Ya, Nanti harus berlatih lagi ya. ya Bapak, terima kasih. Nah, jadi teman-teman yang lain ya, nanti
nggak sama saya ininya ya, interviewnya ya, sama orang asing yang bahkan wajahnya mungkin nggak kayak saya ya, wajahnya tidak menyenangkan saya, bisa jadi wajahnya galak gitu ya, atau serem gitu ya. Nah, tapi kamu harus bisa tuh, harus bisa menceritakan dirimu ya. Vibes-nya harus tetap positif, siapapun yang Anda hadapi ya. Nah, terus bawahnya, nah ini tak lihat urut aja nih dari partisipan ini. Casna ada Casna, Casna, Casna ada Casna. Ada Bapak. Ya, ayo silakan. Oke, Casna. Nah, Casna, ya. Dari mana Anda mengetahui ada lowongan pekerjaan di perusahaan saya, Casna? Eh, Sebelumnya saya mendapatkan informasi dari media sosial karena saya telah mencari tahu terlebih dahulu di perusahaan Bapak itu sedang membutuhkan karyawan di bidang desainer. Oke. Nah, kira-kira keahlian apa yang bisa Anda sumbangkan untuk perusahaan kami? Jadi sehingga kami tertarik untuk menjadikan Anda karyawan kami, Casna. Eh, saya cukup mahir di bidang desain desain grafis. Saya bisa menggunakan aplikasi Affinity Designer, Corel, dan Photoshop. Itu bisa eh, sejalan dengan eh, perusahaan Bapak. Oke. Apakah Anda punya pengalaman sebelumnya di bidang ini yang bisa Anda ceritakan? Ya, saya punya pengalaman di bidang ini di jenjang SMA sebagai PDD organisasi di sekolah saya. Jadi saya cukup mahir untuk mendesain baik feed Instagram eh, dan media sosial lainnya. Oke, terima kasih, Casna. Ya. Ya, Bapak. Sama-sama. Nah, ini sudah cukup bagus ya, Casna ini ya. Tinggal kalau saya boleh menyarankan ya, eh, penampilannya agak dipoles ya. Penampilan itu belum tentu wajah ya. Maksudnya bisa juga backgroundnya ya, background inimu ya kan, background zoommu ya toh. Bisa juga misalkan kacamatamu digimanakan biar kelihatan profesional, terus rambutnya mau digimanakan gitu ya. Nah itu bisa membantu Anda bisa terlihat lebih profesional. Gitu ya, Casna ya. Nah, ini juga buat yang lain juga ya, buat yang lain juga ya. Karena kayaknya ya nanti kalian akan menghadapi interviewnya online ya. Apalagi kalau kalian dengar berita sekarang ya, ini mau ada WFH setiap hari Jumat ya untuk menghemat BBM karena perang Iran ini ya. Nah, pas itu kayaknya makanya nanti online semua. Nah, kalau sudah online begini, itu penampilanmu di layar itu penting banget ya. Jangan sampai kelihatan baru bangun tidur, walaupun memang aslinya baru bangun tidur gitu ya, misalkan, ya jangan kelihatan baru bangun tidur ya, harus terlihat profesional ya. Nah, itu. Salsabila, Salsabila. Eh, Zafira, Iya, oh Bapak. Zafira mau ngomong, Zafira. Gimana Zafira? Bapak, mohon maaf tadi mic saya lagi di setting karena tidak bisa di ini. Oke ya, kalau gitu nanti habis Salsabila, Zafira ya. Nah.
Mana Salsabila? Nah, tunjukkan wajahmu Salsabila. Masa buram-buram gitu ya? Cahayanya gelap, Bapak. Ya, yang penting wajahmu kelihatan lah ya. Jangan matanya doang ya. Nah, ya begitulah ya. Nah, sekali lagi nanti saya sarankan ya, kalian gimana caranya biar terlihat profesional. Kalau wawancara beneran ya, kalau wawancara beneran. Kalau sekarang masih simulasi ya nggak apa-apa ya. Oke, Salsabila, kenapa Anda tertarik bekerja di perusahaan saya, Salsabila? Eh, Sebelumnya, eh, dari informasi yang saya dapatkan di sosial media di bidang Bapak sedang mencari karyawan yang memiliki bidang di ilustrator. Eh, Kebetulan saya juga benar Bapak, benar. Kebetulan saya memiliki keahlian dalam bidang tersebut. Karena itu eh, saya juga berpengalaman men, eh, Apa? saya juga saya Pengalamannya juga apa coba? sering berpengalaman dalam mendesain atau membuat karya seperti ilustrasi. Karena itu saya eh, ingin mengajukan diri di pekerjaan yang Bapak tawarkan itu. Oke, ya. Nah, kira-kira selain kemampuan Anda dalam bidang desain, kepribadian Anda apa tuh? Kelebihan Anda dibanding para kandidat yang lain yang bisa Anda ceritakan kepada saya bahwa Anda itu cocok tuh kerja di tempat kami. Eh, Selain selain bisa mendesain atau membuat karya, saya bisa bekerja sama dengan orang lain atau tim lain atau beradaptasi di tempat baru. Oke, nah sebagai sebuah pekerjaan, apakah Anda pernah bekerja di tempat lain dalam bidang ini atau Anda pernah mendapatkan penghasilan dari hasil Anda sebagai ilustrator sebelumnya? Sebelumnya saya tidak eh, pernah tidak ada pengalaman untuk eh, menda- apa, me- menjadi karyawan di sebuah perusahaan, tetapi saya pernah bekerja sendiri atau freelance, yaitu eh, me- membuat komisi seperti itu. Membuat? Komisi ilustrasi di sosial media, menawarkan komisi. Oh, oke, 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 oke. Terus Anda dibayar dari pekerjaan itu? Iya, Bapak. Oke, baik. Terima kasih, Salsabila ya. Terima kasih. Ya, nah, pelajaran untuk teman-teman yang lain ya. Kalian kan bisa melihat sendiri ya. eh, Bagaimana ketika saya tadi bertanya ke Ainin, ke Casna, ke Salsabila gitu ya. Kira-kira kurangnya apa? Nah, itu kalian bisa menilai sendiri ya. Misalkan penampilan tadi ya, harus profesional ya. Kemudian terus caramu berbicara itu jangan ragu-ragu ya. Harus menunjukkan confidence kan gitu ya. Kepercayaan diri yang besar ya. Kemudian terus
pengalaman. Nah, itu penting ya. Jangan sampai Anda bilang bahwa oh iya ya silakan yang mau pipis silakan ya. Ini kayaknya kebetulan sebentar lagi Zoom-nya mati ya karena Zoom-nya masih gratisan ini ya. Nah, masalahnya saya nggak tahu tuh yang Google Meet-nya si dia dari kemarin Pak nggak error terus ya. Nggak bisa ini ya. Akhirnya pakai Zoom ini ya. Nah, nanti kalau tiba-tiba mati, nanti coba masuk ke link yang sama ya. Kalau nanti tiba-tiba mati ya. Nah, sekarang kita lanjut ke siapa tadi ya? Yang siapa tadi yang ngacung tadi ya? Saya, Pak. Oh iya ya, Zafira ya, Zafira ya. Heeh. Oke, Zafira. Wah, keren keren keren. Kamu di kelas ini Zafira. Saya di kos. Oh di kos. Nah, ya oke sip. Nah, baik, Zafira, saya ingin bertanya ya, apa pengalaman Anda ya, terutama di bidang yang Anda kuasai, yang relevan ya dengan pekerjaan di perusahaan saya, Zafira. Baik, saya izin menjawab. Untuk pengalaman yang saya kuasai di bidang ini sendiri, tentunya itu sebagai konten kreator, saya pernah berpengalaman dengan membantu teman saya itu untuk eh, untuk mengerjakan konten-konten di dalam program kerja saya sendiri. Kebetulan saya ini adalah anak hima, jadi saya pastinya punya pengalaman dalam konten kreator ini. Begitu. Oke, nah saya nggak paham tuh Hima itu apa ya? Di perusahaan saya nggak ada tuh namanya Hima itu ya. Anak Hima itu maksudnya apa ya? Mohon izin menjelaskan Bapak, jadi Hima sendiri itu seperti organisasi yang ada di BKV, seperti HMP Desain Komunikasi Visual, dan di situ pastinya terdapat program kerja, seperti itu. Oh, organisasi